Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada perkembangan Pi Network step by step. Dan di sini ada berbagai macam informasi yang cukup menarik sekali ya, berkaitan dengan apakah Pi Network itu bisa ditukarkan menjadi bentuk mata uang fiat atau bisa ditukarkan menjadi produk-produk yang lain ya, seperti real estate, kemudian seperti produk mobil, motor, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini nanti juga akan ada semacam informasi yang menarik tentang daripada persamaan Pi Network dengan blockchain yang lain yang sudah ada. Jadi silahkan disimak ya. Nah, kali ini informasi yang pertama datang lagi-lagi melalui CryptoLekpen. Nah, ini ada informasi yang cukup menarik sekali, dan ini juga bisa dikatakan saling keterkaitan dengan informasi yang sudah admin sharingkan beberapa waktu yang lalu ya, tentang daripada Pigeon Mall yang sedang mengadakan rapat GCV ya di Kalimantan. Kemudian di situ juga disupport oleh berbagai macam kalangan pionir-pionir di seluruh dunia dan juga di negara Cina ya terkhusus. Kemudian di sini sekali lagi untuk daripada komunitas negara Cina lagi-lagi cukup masif sekali dalam antusiasme ya berkaitan dengan proyek Pi Network. Terbukti kali ini ada semacam informasi yang masih baru sekali. Ada sebuah perusahaan di Cina yang juga menyelenggarakan konferensi untuk membahas pertukaran jaringan Pi dengan real estate dan juga dengan mobil dan juga dengan perhiasan ya seperti emas dan juga perak. Nah, jadi di sini apakah benar-benar Pi Network itu realistis ya rekan-rekan untuk bisa ditukarkan atau setidaknya itu digunakan untuk barter ya, yaitu untuk daripada produk-produk yang memiliki semacam estetika yang cukup tinggi ya atau value yang tinggi seperti real estate, mobil, atau bahkan perhiasan. Kemudian apa yang terjadi jika pemerintah dari berbagai negara itu bisa menerima jaringan Pi sebagai solusi untuk berbagai masalah ya, seperti inflasi, tata kelola, kesehatan, pendidikan, perbankan, dan bahkan juga dalam hal perdagangan. Tentu ini akan menjadi topik yang sangat mantap sekali ya, dan cukup menarik untuk kita ulas. Karena di sini untuk daripada koin Pi itu sudah memiliki semacam ekosistem yang besar, kemudian juga pionirnya sudah lebih dari 47 juta manusia ya, hampir 50 juta rekan-rekan. Itu memang merupakan target market global yang sangat besar sekali ya. Dan ketika suatu negara atau berbagai macam negara itu bisa memiliki regulasi yang jelas tentang kripto atau tentang Bitcoin, nah itu juga bisa dikatakan menjadi sinyal-sinyal yang positif ya untuk para kalangan pionir-pionir semuanya. Dan bisa dipastikan ketika rekan-rekan itu memiliki ya sekitar 10 atau 100 koin Pi saja, ketika ini terrealisasi ya dan open minded ya, tentu rekan-rekan akan CP parah. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian ya semoga saja Pi Network itu benar-benar bisa open minded. Di sini juga ditanggapi oleh berbagai macam kalangan-kalangan pionir ya, terutama di sini juga ditanggapi langsung oleh pihak moderator. Nah, di sini kita bisa melihat sedikit ya rekan-rekan. Nah, di sini pemerintah Cina tidak akan menyukai mata uang yang dijalankan oleh perusahaan Amerika. Jadi kalau kita lihat di sini Pi Network itu memang produk dari Amerika ya, yaitu Stanford Dr. Nicholas. Kemudian di sini justru malah viralnya itu di negara Cina dan juga di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan juga di seluruh dunia ya, bahkan di Amerika dan juga di Eropa. Kemudian di sini kalau kita lihat memang ada semacam peta persaingan ya, dan Pi Network itu memang bersifat terdesentral, artinya ya tidak tergantung dengan otoritas pusat manapun. Jadi ya seharusnya itu Pi Network ya berlaku terdesentral ya rekan-rekan, jadi ini bukan sentralisasi. Kemudian di sini juga banyak sekali para rekan kita pionir-pionir semuanya di berbagai mancanegara yang menginginkan agar Pi Network itu ya bisa setidaknya itu ditukarkan menjadi mata uang fiat. Alangkah baiknya apakah mungkin membeli dan menjual di Cina sebelum listing di bursa saham atau tidak? Ini adalah salah satu komentar dari kalangan pionir, dan masih banyak sekali ya yang ikut berkomentar, atau mungkin rekan-rekan juga memiliki pendapat yang lain, bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, masih dalam CryptoLekpen. Nah, di sini jaringan Pi mekanisme konsensus digunakan untuk memvalidasi dan menerima transaksi di blockchain. Jaringan Pi menggunakan varian Proof of Stake yang disebut kondisi pionir untuk menerapkan mekanisme konsensus. Kemudian mekanisme konsensus di jaringan Pi membantu mencegah aktivitas scam dan merupakan dan juga mencegah daripada serangan pada blockchain. Ini juga memberi insentif untuk partisipasi kontribusi dari pionir dengan memberi mereka Pi ya untuk menambang dan mengkonfirmasi transaksi. Jadi artinya untuk pionir-pionir yang melakukan penambangan itu ya bisa dikatakan seperti validator ya, bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi transaksi.
Nah, kemudian di sini juga ada berbagai macam informasi yang lain ya rekan-rekan. Jadi setiap menit itu ada informasi ya. Kalau kita lihat di sini 22 menit yang lalu itu juga ada informasi yang berkaitan dengan open mainnet. Dan ini tentu saja untuk open mainnet itu Kortim sedang mengusahakannya. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya tentang daripada penangguhan dompet ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi ya. Ada rekan kita yang KYC-nya itu masih belum terapprove, terlalu lama menunggu ya. Jadi ini bisa menjadi tugas penting untuk pihak Kortim. Kemudian di sini sekali lagi untuk Binetwork itu ya bisa dikatakan memiliki semacam reputasi yang cukup bagus ya seharusnya. Kemudian ketika tidak kunjung open mainnet dan juga KYC-nya itu bisa dikatakan tidak terlalu diprioritaskan Kortim ya, dan Kortim malah memprioritaskan untuk daripada kematangan aplikasi ekologi. Jadi kalau kita lihat strategi daripada pihak Kortim, Dr. Nicholas dan 50 Kortim yang lainnya itu agak sedikit berbeda ya. Kemudian di sini 4 jam yang lalu itu CryptoLakePoint itu juga kembali lagi menginformasikan tentang daripada sebuah project yang lain ya, yaitu tentang S Network atau S Blockchain. Di sini disebutkan jaringan Pi dan jaringan S atau S Blockchain itu memiliki beberapa macam kesamaan. Di antaranya yang pertama di sini tujuan terdesentral. Jadi menciptakan jaringan terdesentral di mana dikontrol pengambilan keputusan distribusi secara luas di antara komunitas pengguna. Jadi untuk cryptocurrency ya memang semuanya terdesentral. Kemudian di sini yang kedua adalah penggunaan teknologi blockchain. Jadi keduanya menggunakan teknologi blockchain, menyimpan dan memvalidasi transaksi ya, memastikan keamanan dan kepercayaan dalam aktivitas jaringan. Jadi sekali lagi untuk Binetwork itu juga memiliki blockchain sendiri, S Network itu juga memiliki blockchain sendiri ya. Kemudian yang ketiga di sini tim pengembangan kedua jaringan memiliki tim pengembang khusus yang terdiri dari pakar dan juga pengembang berpengalaman di bidang kripto dan teknologi. Jadi sama-sama memiliki core team yang handal dalam bidang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Nah, saya rasa di sini untuk rekan-rekan yang belum menggarap S Network yaitu wajib untuk rekan-rekan garap ya, karena ini memang salah satu project yang memiliki blockchain sendiri dan bisa dikatakan memiliki masa depan cerah sebelum nanti akan open mainnet. Kemudian di sini untuk yang nomor 4 adalah proses pengembangan kedua jaringan menggunakan proses penambangan untuk memastikan integrasi dan keamanan jaringan. Pengguna dapat berpartisipasi dalam penambangan dan menerima hadiah yang sesuai ya. Kemudian di sini singkatnya jaringan Pi dan jaringan S memiliki tujuan yang sama untuk mendorong pengembangan jaringan terdesentral dan memanfaatkan potensi teknologi blockchain. Jadi di sini Binetwork dan S Blockchain ini memiliki kesamaan dan S Network itu baru lahir. Bagi rekan-rekan yang belum join, linknya ada dalam kolom deskripsi ya, dan ini sudah berkali-kali admin bahas untuk S Blockchain. Ini cukup mantap sekali dan cukup recommended ya. Jadi untuk daripada kalangan komunitas Binetwork atau pionir ataupun bahkan moderator ya bisa dikatakan ikut mining S Blockchain atau project yang lain selain daripada proyek Binetwork. Jadi tidak berfokus pada satu project saja. Di sini juga banyak sekali yang memberikan komentar-komentar ya di kalangan para komunitas pionir-pionir Binetwork di berbagai mancanegara. Nah, di sini ada yang berkomentar cukup mantap ya, tambang saja keduanya biar tidak ketinggalan. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang belum join ya langsung saja disikat. Nah, jadi untuk aplikasi S Blockchain yang dimaksud itu ya seperti ini rekan-rekan. Nah, tampilannya seperti berikut. Jadi ini sudah admin bahas dalam channel Telegram ataupun dalam channel ini ya berulang-ulang kali. Bagi rekan-rekan yang belum join langsung join saja ya. Linknya ada dalam kolom deskripsi beserta dengan tutorialnya. Kemudian cara mainnya sama dengan Binetwork ya, kita hanya perlu melakukan mining setiap 24 jam sekali ya. Klik yang di bagian tengah di sini. Kemudian di sini nanti akan bergerak. Di sini juga ada fitur staking. Rekan-rekan itu juga bisa melakukan staking berapa lama itu bebas ya. Tinggal disesuaikan saja, kemudian ya tinggal di agree dan tinggal di save. Nah, nanti rekan-rekan akan mendapatkan tambahan kecepatan ya. Kemudian sebagai bentuk informasi tambahan, proyek ini memang sangat viral sekali ya. Baru beberapa minggu saja di sini usernya itu sudah hampir atau lebih dari 500.000 user rekan-rekan. Ini cukup banyak sekali dan untuk penambangannya itu akan terus terhelping ya. Jadi sebelum kecepatannya itu terus berkurang, rekan-rekan langsung disikat saja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif. Dan bagi rekan-rekan yang belum join S Network, S Blockchain ya, langsung di gercep saja sebelum nanti akan open mainnet. Sekian, terima kasih.